Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? BBC? 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 Rambe kali? Insya Allah. Ini merupakan doa kita supaya semangat untuk melangkah menghadapi masa depan yang lebih cerah lagi. Kalau dulu masa muda saya itu lebih di ada virus mas, namanya madecer. Nanti mirip istilah madecer ya. Masa depan cerah. Madesu. Ya, dulu sering virus itu di masa muda kami. Madesu. Madesu. Ternyata masa depan cerah. Tapi enggak. Kita lebih memilih madecer, masa depan cerah. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa yang namanya belajar itu sejak buayan ibu, sejak lahir sampai masuk liang lahat. Tapi kalau di Indonesia dibatasi oleh bangku sekolahan. Nah, wis tamat sekolah berarti wis gak perlu sinau. Ini pembodohan. Keliru besar. Keliru besar. Senajan wis dadi Pak Guru itu masih juga wajib. Sorry Om ya. Iya, ada saja kelemahan. To the point. Ini nanti di sela-sela menyampaikan tentang produk ada testimoni yang perlu kami sampaikan kepada jenengan semua. Kenapa saya secara pribadi ini kok tertarik dengan BBC? Padahal ini juga mukok yang namanya multi level. Tapi saya masih optimis, karena madecer tadi masih positive thinking. MLM multi level marketing itu hanya sebuah sistem. Kalau sistem ini harus istilahnya cara dalam agama Islam itu sanatnya harus benar, harus kuat. Coba bagi yang muslim yang sudah bisa berwudu itu pernah nggak mempelajari sanatnya? Jangan-jangan wudunya yang ini ternyata masih ada yang salah. Kalau masih ragu-ragu itu perlu tanya pada yang ahlinya. Sama dia yang di BBC juga gitu. Langkah semacam ini dibenarkan nggak oleh leader? Kalau salah, ya segera kembali ke jalan yang lurus. Nah enggak, ya kebingungan tenang. Wajar kalau kita salah melangkah itu wajar, karena kita masih manusia, manusia bukan malaikat. Malaikat benar terus, setan salah terus. Kita ini manusia, kumpulan dari malaikat dan setan, ada benar ada salahnya. Langkah juga di BBC. Kenapa kita semangat dengan BBC? BBC ini menurut saya pribadi, setelah saya lihat menu kehidupan dalam ekonomi terutama, pekerjaan apapun yang pernah kami hadapi, nampaknya BBC inilah merupakan jalan yang paling mudah untuk menuju sukses. Betul. Ini bukan dalam mereka kompor-komporan ya, enggak. Saya yakin. Karena apa? Kita di BBC ini bisa bekerja tanpa harus mengeluarkan duit. Bagi yang ingin bekerja dengan mengeluarkan duit itu juga ada caranya, tinggal pilih. Kalau selama ini, aku membeli duit sangat untuk, wes 600 selama ini baiklah, penting aku gabung biar dapat ilmu untuk sukses dan kumpul dengan orang-orang yang jiwanya sama-sama pengen sukses. Yaitu masuk 600 selama ini enggak masalah, toh juga punya produk yang nilainya bisa sampai 900 terus berarti. Ini yang perlu diperjuangkan. Bagi yang punya duit, ambil diamond, ojo doiman. Diamond pasang dalam otak benak kita. Diamond. Nanti akan dimudahkan oleh Allah. Pasti, asalkan yakin. Pasang dalam benak kita. Ibarat apa itu cita-cita? Cita-cita adalah angan-angan yang sedang kita kejar. Caranya ngejar piye? Manut leader.
pasti akan ketemu jalannya. Dan tetap kita menggantungkan segala sesuatunya pada yang kuasa, pada Allah. Oke, lanjut pada ini. Kamu nih Pak? Sekarang. Nah. Oh, ada sini. Jadi kalau presentasi pakai gini malah ribet buat saya. Orang dosen udah. Nah ini, ya. Masuk. Pak Bambang ngatasi. Oh jangan-jangan ya? Enggak ada. Tapi nggak nyala. Oh iya baterai ini Pak. Oke, sambil menunggu ini alat. BBC balik lagi pada sanadnya. Sanad. Kalau sanad itu benar, jalannya benar, insya Allah ilmunya pun juga benar. Oke, ojo mau ngomongin. Oke, sholat terus bener apa urung? Yang tahu tuh ya guru kita sampai pada tembus pada Rasulullah itu sanadnya benar. BBC pun juga demikian. Kenapa dengan multi level? Karena jalurnya jelas. Apalagi ini sopo, di atas kita siapa, Pak Sisin di mana, jalur apa orang, terus di atasnya lagi siapa, terus sampai teratas sendiri, manajer, ya, founder ya, terus siapa yang paling atas, itu jelas jalurnya. Maka ketika ada sebuah produk ngaku-ngaku kok BBC, lihat dulu yang megang siapa, pasti ketahuan. Ya, meskipun labelnya itu BBC, ya, punya produknya BBC, tapi itu pasti akan ketahuan. Nah inilah mudahnya kalau produk itu lewat multi level marketing. Multi level marketing jangan ditakut-takuti. Dia itu hanya alat untuk meluruskan jalan dari perusahaan sampai pada konsumen. Nah, gitu. Nah, apalagi jadi kan yang biasa melihat di Shopee, di Lazada ataupun di medsos ya jangan kaget, ini Indonesia Bu, Pak. Indonesia, apa maksudnya? Coba, barang apa yang tidak bisa ditiru oleh orang Indonesia? Coba, barang apa yang tidak bisa ditiru? Gak ada Pak. Hampir semua barang produk gawean manapun, produk Amerika, Jerman, bahkan produk Arab buatan Allah sendiri, air zam-zam itu loh ditiru orang Indonesia. Ya kan? Ya. Ini Indonesia. Maka untuk menyelamatkan produk BBC ini yang paling tepat adalah menggunakan multi level marketing. Syukron kasihan. Ini masuk udah. Oh ini. Oke. Jadi kenapa multi level marketing? Ini salah satu cara untuk menyelamatkan keaslian kualitas perusahaan itu. Maka ketika ada kasus di lapangan, ini kok aku mau beli kopi ini kok jadi kayak gini ya? Nah, telusuri dulu, ini bener nggak produknya BBC? Atau gimana? Atau mungkin cara minumnya yang kurang tepat. Nah, itu bisa ditelusuri. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, standar multi level, insya Allah ini benar. Profilnya, legalitas perusahaan jelas, produk kualitas premium unik, marketing plan pro member. Nah, pro member itu maksudnya apa Pak? Ini diantaranya yang membuat saya tertarik jatuh cinta terhadap BBC.
Karena yang sepengetahuan kami selama ini multi level itu biasanya yang paling diperkayakan itu adalah owner, yang bikin, yang punya. Kalau yang punya satu orang, maka ketika membernya itu banyak banget, maka orang yang paling kaya adalah owner. Di BBC tidak ada owner, yang ada founder. Founder itu apa? Pembuat, pembikin, yang penggagas. Sementara marketingnya pun juga memanjakan ataupun pro terhadap member. Nah ini pasti, ya pasti. Jadi kalau kulangane 100 lawe didorong 100 wajar, sangat wajar. Karena apa? Jenengan nawarkan pada orang ngomong 1 jam 2 jam baru tembus, bahkan yang banyak itu nggak tembus, ya. Sopo sing bayari? Ya bener. Siapa yang bayarin? Ngomong cukup 1 jam 2 jam, akhirnya nggak tembus. Siapa yang bayarin? Dan nggak ada. Maka ketika tembus orang mau membeli, mau belanja, terus kemudian, loh, baginya kok naik 100% dulu, ya wajar. Karena apa? Ngomong itu kan dihitung. Ya, wajar ya? Coba, siapa orang yang akan membeli barang itu kalau tidak ada pembelajaran? Jenengan buka apotik, barang-barangnya itu jenengan pajang sebanyak mungkin di apotik. Siapa yang akan itu? Ya tidak ada orang yang mau beli karena tidak ada pembelajaran. Nah, oke, maka pro member inilah yang akan dimanjakan hati ini oleh perusahaan. Leader dan support sistem mensupport luar biasa. Website 24 jam bisa dibuka sewaktu-waktu. Oke, itu jadi dipercepat aja lagi. Kantornya di Solo, oke baik. Karena saya lebih tertarik bukan yang ke ininya, justru malah membedah produknya, gitu ya. Nah ini para foundernya. Mereka bukan owner, tapi founder. Founder itu apa? Pendiri. Dan mereka mendapat gaji dari perusahaan. Dan mereka bukan orang-orang yang diperkaya, bukan. Ya, tapi mereka bekerja sebagai manajer. Wajar lah, manajer gajinya akan wajar. Ini legalitasnya. Ya, legalitasnya lumayan. Terus penghargaannya lumayan. Uang perusahaan itu berdiri aja belum genap 2 tahun, tapi penghargaannya sudah lumayan. Nah, sudah ketok. Quality produknya berkualitas. Multi level marketing, the best multi level marketing tahun 2021. Lumayan. Dari sisi sistem the best. Jenenge the best ya Allah, paling apik dhewe. Super. Terbaik. You are the best. Yes. Kualitasnya the best. Nah, ini akan kita bahas. Coba kita bayangkan. Ini tiap kali pertemuan selalu kita bicarakan ini. Maaf, ini yang baru ikut pertama kali di sini siapa? Oke, 1 2 orang. Oke, enggak apa-apa. Maksudnya pengen kita bahas yang lebih luas lagi. Wong saiki akeh sing ngaku sehat, asline ora sehat. Yang sewu, perut itu mestinya isinya itu ada tiga hal. Nggak usah lihat situ ya, itu nggak ada tulisannya. Dalam perut itu ada tiga hal. Ini harus seimbang: air, makanan, dan udara, oksigen. 3. Coba. Ini ada budayanya wong Jawa sing salah kaprah, tapi dinikmati sampai hari ini. Akhirnya jadi penyakit. 3 hal ini harus seimbang: makanan, air, dan oksigen atau udara. Ini harus seimbang. Coba. Nek tandane wong warak itu napa, Pak? Atop. Nggih. Coba dibayangke. Atop itu angin yang keluar dari perut. Kenapa angin itu keluar dari perut? Terlalu kebek. Kagian tempatnya angin itu sudah
sudah nggak ada, didesak oleh makanan dan minuman. Itu artinya bukan warak, itu namanya kewarekan, over kemekaran. Kalau itu dibiasakan, makanya ya maaf Pak Bambang ya, kalau itu dibiasakan ya jangan kaget kalau semakin membedah. Itu karena kewarekan. Ya, belah-belah Pak Bambang. Tapi mengatur di kopi Pak, aman. Ya itu solusi. Ya, solusinya ada. Solusinya di antaranya adalah kopi. Solusinya itu. Ini perlu diingatkan. Perut ini hanya 3 hal harus seimbang. Ya, harus seimbang. Kalau tidak seimbang itu pasti akan sakit. Nah, tanda-tanda sakit itu sudah ada, tapi kita wong Jawa khususnya kowe padha ndablek kabeh merasa dirinya sehat. Coba lihat, 75 orang di dunia ini sehat tapi bermasalah. Tanda ini paling mudah ngeten. Jenenge nek tangi turu iku enek sing lorong ya. Kalau ada yang sakit meskipun sedikit, itu pertanda tubuhnya bermasalah. Nyuwun sewu nganggo banget. Bapak-bapak, nyuwun sewu ya. Ini bisa di apa namanya buat pelajaran buat kita semua, buat ibu-ibu khususnya. Wong ngaku bangun tidur kalau itu yang tidak berdiri itu pertanda tidak bisa berdiri. Loyo. Alamat. Yo saya sih apa mau ini belakangnya anak-anakku. Itu tanda. Jangan lihat anak jenengan. Kalau tidak berdiri berarti ada sesuatu yang bermasalah. Betul. Ada yang tidak sehat. Masa? Betul. Yo. Meskipun berperan pun itu tetap gitu. Ya, itu tanda. Solusinya ada di sini. Ya. RB. Terus kemudian selain itu 20% itu orang sakit. Terus kemudian yang 5% itu orang-orang yang sehat. 5% ini mayoritas ini adalah balita ataupun anak-anak. Mereka yang belum banyak terkontaminasi. Tapi ingat Bu, meskipun hanya 5%, meskipun dianggap ini kalau punya masalah itu dianggap sepele, tapi hari ini Bu, kalau saya bandingkan di tahun 90 yang lalu, ya, tahun 90 yang lalu, ya maaf, saya cerita pribadi. Tahun 90 itu saya punya adik, 92 maaf. Tahun 92 itu saya punya adik, usianya 4 tahun dan harus meninggal. Kenapa? Selama 2 tahun sebelum meninggal, adik saya ini harus mengkonsumsi namanya insulin. Dan ini satu-satunya anak di Indonesia yang sempat dibicarakan di UGM, bocah sakmene cilik kok wis menggunakan insulin. Itu tahun 92 Bu. Sekarang banyak anak-anak usia SD bahkan TK sudah mengkonsumsi insulin. Artinya apa? Bukan kemajuan, penyakitnya sing maju. Bapak jenengan, mbah jenengan kenal yang namanya diabetes? Ya kenal. Nah sekarang banyak sekali yang kena diabetes. Masalahnya apa? Di antaranya tidak terbiasa memberikan keseimbangan dalam perut. Nah, wis kulino gak seimbang, siap-siap sakit. Apalagi terserang dengan kolesterol, asam urat dan macam-macam asam lambung, macam-macam. Nah, di era pandemi sekarang sudah tidak ada pandemi lagi. Des, tak lanjut nih. Kita masuk pada produk 14. Nah, ini termasuk produk yang membuat saya tertarik. Kenapa? Kalau artikel bahwa di Jepang itu seorang profesor mengatakan bahwa organ itu sakit karena kekurangan oli. Oli ini awak itu kurang. Kalau jangan bayangkan sendiri, sepeda motor dengan kekurangan oli, nggak usah sampai entar lah, kurang lah. Apa yang terjadi?
itu pasti akan terjadi error dalam organ ibu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, yang namanya enzim itu merupakan oli. Ketika jenengan menemukan orang diabetes, khususnya diabetes, sebenarnya pengobatan itu mudah, asalkan tahu caranya. Di antaranya adalah memberi subsidi yang namanya enzim, cairan, oli. Nek oli ini itu akeh onderdil atau organ yang namanya pankreas, dia akan memperbaiki diri. Coro rodo lakune lebih lancar. Itu namanya apa? Enzim. Nah, enzim sebenarnya tubuh kita ini bisa memproduksi enzim sendiri, tapi kalau kekurangan enzim, kan ya tidak cukup dengan makanan supaya memancing supaya enzimnya lahir gitu ya, itu kurang. Maka perlu tambahan enzim ataupun subsidi enzim, namanya kalau di dalam BBC adalah global feed. Kronologinya atau bukan kronologi, SOP-nya, caranya pengobatan untuk diabetes. Ini saya bahas yang diabetes. Maaf, dari yang hadir ini siapa yang punya keluarga yang punya sakit diabetes? Ada? Oke, tetangga ya? Oke. Sudah pakai konsumsi apa Pak yang sakit? Sudah mengkonsumsi apa? Diabetes? Paling kontrol di dokter doang, nggak minum obat apa-apa. Kontrol di dokter. Kontrol ke dokter terus dikasih obat. Ada yang disuntikkan? Suntikan? Berapa kali sehari? Saya sekali. Bapak paham kan yang disuntikkan itu apa? Insulin kan? Oke, nanti pertanyaan sama. Pak Bambang, ada keluarga yang pakai insulin? Belum sampai. Sudah ada. Obat terus? Ya. Pertanyaannya sama Pak, jenengan sama Pak Bambang, menggunakan insulin dan obat itu sampai kapan Pak? Sampai sembuh kan? Sampai sembuh ya? Ingat Pak, insulin dan obat itu sebenarnya bukan obat. Insulin dan bukan obat. Ada organ yang namanya, kata misalkan ini ya, ini aja, ini insulin. Insulin bertugas untuk melahirkan, ini ada organ yang namanya pankreas. Pankreas ini bertugas untuk melahirkan atau menciptakan insulin. Insulin tugasnya untuk apa? Insulin adalah menyerap gula dari setiap asupan makanan dan minuman untuk dijadikan energi. Ketika ini rusak, otomatis insulinnya berkurang. Ketika berkurang, otomatis gula yang terserap itu juga tidak maksimal. Otomatis energinya tidak maksimal. Nah, ketika tidak maksimal, tidak terserap dengan baik, maka darah gula itu akhirnya tertampung dalam darah. Gula darahnya dhuwur. Kenapa gula darahnya dhuwur? Karena tidak terserap oleh insulin. Obat yang Pak Bambang, keluarganya Pak Bambang konsumsi itu hanya untuk menurunkan gula. Insulin hanya untuk memberi subsidi pada insulin karena dibutuhkan, dan keduanya itu bukan obat. Ironisnya, bisa dicatat baik-baik, di kedokteran di Nyanis ini pernah kami temukan orang yang diwajibkan untuk cek pankreas. Pak alami pulang dari rumah sakit, dilihat hasil ceknya, di situ ada catatannya, cek apa gitu ya. Orangnya nggak bisa baca karena tulisannya kecil. Lama saya tunggu, cek apa boleh? Gak ngerti mas, gak ketok tulisannya. Begitu saya minta, loh, lah ini kan HbA1c. Lah kuwi apa mas? HbA1c itu dicek hanya untuk menentukan kadar insulin. Tambahnya piro?
Kalau jenengan nggak percaya, tanya pada dokter. Hanya untuk menentukan insulinnya, bukan untuk dalam rangka memperbaiki pankreas. Salah satu cara untuk memperbaiki pankreas adalah subsidi enzim. Saya tertarik BBC karena di BBC ada enzim Global Fit. Tepuk tangan buat BBC. Jenengan percaya silakan, tidak percaya pun silahkan. Saya mencari istilah enzim ini sebagai terapi. Ya baru ini saja menemukannya. Tapi istilahnya sesuai gitu no. Tapi gak entuk barang ini. Bayangkan 92 sampai 21 Pak, berapa tahun itu Pak? 22. 30 tahun saya menanti yang namanya enzim untuk perbaikan pankreas. Tidak percaya silakan, tidak percaya pun silakan. Cuman kalau untuk diabetes, kalau sudah mengkonsumsi insulin, sama obat untuk penurun gula, jangan, tidak boleh berhenti Pak. Jangan. Karena apa? Sasarannya adalah untuk menurunkan gula darah. Sasarannya adalah untuk menggantikan insulin. Sementara Global Fit adalah untuk memperbaiki pankreas. Maka afdolnya SOP-nya sebelum jenengan mengkonsumsi ini untuk perbaikan pankreas, sebaiknya cek dulu HbA1c. Kalau nggak salah sekarang harganya 250 untuk mengetahui angkanya berapa. Tarifnya 250. Nah, ironisnya di Ngawi sini mayoritas orang yang cek pankreas ini rata-rata rekomendasi dari saya. Wes Mas sampai cek kono. Nah nanti ini rekomendasi dari siapa? Bilang aja Dokter Sin Jogja gitu. Nah, mengkonsumsi ini sebagaimana yang disarankan oleh leader berapa untuk perbaikan pankreas. Umurnya katakan misalnya 60, maka berapa tetes? 6 tetes. Ya, tiap kali minum 6 tetes di bawah lidah. Berapa lama? Nah, ini penting nih. Perbaikan organ tubuh itu rata-rata sebulan 100 hari atau 3 bulan. Setelah mengkonsumsi ini global selama 3 bulan, silahkan cek kembali. Saya yakin 100% itu akan ada perbaikan angka buat angkanya pankreas. Saya yakin. Setelah normal angkanya, sudah nggak perlu lagi suntik insulin, nggak perlu lagi obat penurun gula. Artinya apa? Pankreas Anda sehat. Satu jawabannya adalah ada di Global Fit. Tapi saat api-api obat kita juga harus ingat siapa yang maha penyembuh. Allah. Wong pengen mati loh, emosi ini meledak-ledak. Betul. Kenapa emosi meledak-ledak? Itu pasti hormon endorfinnya di dalam tubuh itu akan turun drastis. Padahal imunitas itu ada pada hormon endorfin. Hatinya tenang, pikirannya ayem, pikirannya tenang, hatinya ayem. Ini bukan dipengaruhi oleh duit banyak atau sedikit, enggak. Bagi member BBC, duit sithik yo cek iso gabung, duit akeh yo cek iso gabung. Ya, lebih lancar. Nah, ini apa? Pikiran tenang, hatinya pun juga damai karena selalu dekat pada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya ingat dekat pada Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Lalu lihat pintu terbuka lah nyuwun ini. Iki mengkosok buka pintu ini. Ya piye kemari? Tidak mungkin sembuh, Pak. Ya? Bocah cilik kak iso belalu apa? Muring-muring. Nah, gimana akan sembuh? Ya tidak bisa. Ya, nggak bisa. Harus ditenangkan,
insya Allah secara fisik pakai global fit, sel-sel tubuh, sel-sel terutama yang di pankreas itu pun akan menjadi tenang, insya Allah cepat sembuh. Ini baru diabetes, protokol diabetes. Yang kedua, ada yang namanya kanker, Pak. Perjalanannya sel, Pak. Perjalanannya sel itu dari muda menuju ke tua. Setelah tua itu dimudahkan lagi menuju ke tua. Terus sirkulasinya gitu terus. Nah, ketika ada sel tua tidak mau dimudahkan, dia akan nyari teman, ngumpul di satu tempat, dan itulah namanya kanker. Pasti jenengan paham. Siapa yang menjalankan dari muda ke tua, kemudian dimudahkan lagi, kemudian berjalan ke tua? Itu enzim. Pastinya ini namanya enzim serominase. Enzimnya yang akan menjalankan sel dari muda menuju ke tua, dari tua dimudahkan lagi, kemudian berjalan ke tua, dan itu terus sirkulasinya terus jalannya seperti itu. Nah, ketika menjadi tua tidak mau dimudahkan, itu artinya kekurangan enzim. Ngatasinya gimana? Ya harus ada subsidi enzim, dan itu ada di global fit. Enzim ada di global fit. Maka saya semakin cinta. Kenapa? Karena ini banyak kasus yang ternyata jawabannya ada di sini. Nah, BC. Oke lah, tepuk tangan buat BC. Yuk. Enzim serominase, dan itu ada di global fit. Insya Allah ada. Terus lagi. Oh, ada. Ada yang pidana. Ada yang mau tahu diri. Selanjutnya Bapak, Bro. Ini efek dari kekurangan enzim. Ya, efek kekurangan enzim macam ini. Yang mempengaruhi kesehatan, faktor makanan dan minuman. Nah, dari faktor makanan dan minuman ini saja, Bu, Bapak, ini banyak yang tidak tahu di lingkungan kita. Makanan atau minuman, jenengan masih terbiasa, jenengan masih ingat ketika nenek moyang kita, mbahku dewe lah, itu ketika ada makanan baru masak, ojo di aja di demok marai mambu tangan kita elek lah ya, kayaknya itu jelek. Coba diilmiahkan. Di telapak tangan ini ada apa? Di sini ada enzim juga, ya, enzim membusukkan. Makanya enak makanan yang panas ataupun yang panas itu tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena makanan yang panas kena tangan itu akan cepat basi. Itu betul, ya, itu betul. Ditambah lagi ketika sudah masuk ke dalam mulut, dari sini juga ada enzim. Banyu itu enzim. Itu sangat efektif untuk luka. Makanya sampai hari ini tidak ada dokter luka untuk kucing ataupun anjing. Kenapa? Karena mereka mendokteri sendiri. Tiap kali ada luka dijilat sendiri. Kenapa cepat sembuh? Karena enzim yang diberikan. Ya, enzim. Jangan pernah dengar ada orang yang luka diabetes, akhirnya diparahkan oleh dukun didilati. Pernah dengar? Sebenarnya tidak perlu bayar tukang dilatih gini itu akan sembuh. Benar. Padahal didilatih orang liya, ya yang namanya luka ya tetap yang kering sakit lah. Tapi kalau dijilati sendiri itu sebenarnya bagus. Nek nggak mati jilati ya didoni lah. Didoni itu ludahin. Itu insya Allah juga
perbaikan untuk luka. Nah, ketika sudah masuk ke dalam mulut, itu akan terjadi proses pembusukan yang lebih cepat lagi. Kenapa? Karena sudah tersentuh oleh tangan. Lebih cepat. Mampu tangan, mampu hidung, yang ditambah lagi dikunyah sampai 33 kali, maka pencernaan dalam perut itu akan lebih sempurna. Coba bayangkan sekarang, saya ini wong gak gelem nganggo mulut, gak gelem nganggo sendok, nganggo sumpit. Nah, bagaimana proses pembusukannya? Cuma ngandalke itu. Bahkan minum pun padahal minuman enak, pakai sedotan. Lah mana bisa lidahnya merasakan? Ya bisa. Makanya jangan kaget kalau di sini ini susah pencernaan. Ini satu. Kenapa orang tidak mudah untuk BAB? Ya wajar. Karena enzim yang di tangan atau di mulut tidak tersentuh. Makanan minuman masuk lolok. Nggak sehat. Nah, ditambah lagi Bapak Ibu, ini juga kasus penyakit juga. Jangan ingat, udara yang di dalam perut ini apa sifatnya? Asam. Yang namanya asam nggak ada orang yang berani mau mencium itu nggak mau. Coba udara yang keluar lewat belakang, jangan mau mencium? Nggak mau, karena asam. Jangankan yang di belakang, yang dari mulut saja kita tuh nggak mau. Ya, di damu tengiroke gelem, itu asam Pak. Nah, ketika ada makanan yang panas, udaranya dikeluarkan, udara ini asam ditangkap oleh makanan ataupun minuman yang panas, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mulut, itu akan semakin tinggi asamnya. Makanya ketika ada orang asam urat, asam lambung, lihat cara makannya dulu. Bisa jadi cara makannya yang salah. Dan Rasulullah itu melarang makan minum di makanan minuman yang panas di itu dilarang. Oke. Kalau pengen cepat dingin, ya cari kipas angin atau dikipasi deh, insya Allah aman. Bukan pakai untung sing didulang iki kok gak Jawa. Dikasih apa? Ya belum baik yang mesti. Itu aslinya pembodohan. Makan dan minuman. Suka mengkonsumsi obat yang jauh. Obat, lagi obat. Yang dimaksud obat ini apa? Ya obat kimia terutama. Obat kimia itu bagus atau jelek Pak? Bagus. Bagus. Itu untuk sementara itu bagus. Kalau terus-terusan itu bukan mengobati ya Pak. Ya, bukan mengobati, justru malah merusak organ tubuh. Mana yang ginjalnya sehat ketika mengkonsumsi obat terus-terusan? Maka ada filsafat Cina mengatakan, jadikanlah makananmu sebagai obat. Ojo kaya wong kerten kaya wong, jadikanlah obatmu sebagai makanan. Aku gak ngarani wong nongkon, kerten wae. Apalagi dahulu gak wani ngarani ya. Ada lagi filsafat. Ini kalau di waktu di SD dulu saya masih ingat banget berbahasa. Suruh pilih makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya bingung nggak? Makan untuk hidup ya, itu yang betul. Bukan hidup untuk makan. Terus yang ditinun, ayo ke depan yuk. Kau nanti makannya murah. Oh jangan khawatir, divisi selalu ada makannya. Jangan khawatir, tapi itu jangan dijadikan tujuan utama. Kan datang ke BOP kayak gini, ini dalam rangka untuk belajar. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada tambahan dari pertemuan yang kemarin, atau pertemuan yang akan datang ada yang menyampaikan lagi, ada tambahan lagi, gitu loh. Saling tambah sulam. Polusi air dan udara. Polusi dan air dan udara.
air. Wah, jadi udah pas tak terang yang ini. Kalau macam kembali. Yang jelas gini, orang menganggap minuman yang kita hadapi yang sudah dikemas itu semuanya itu air mineral. Dianggap itu sehat semua. Orang sekarang tidak bisa membedakan mana air yang cukup baik untuk orang sakit dan mana air yang hanya sebagai penghilang dahaga. Air mineral itu hanya untuk penghilang dahaga. Jadi pernah dengar istilah air mineral? Itu untuk orang sakit. Pak Joko ahlinya, Taston. Kosmetik berbahaya, berbahan kimia. Nah, tahu sendirilah kimia gimana apa efeknya. Kekurangan enzim dan ini subsidinya lumayan. Emosi berlebihan seperti tadi, wes tahan emosi ini supaya tubuh kita sehat. Mudah, pokoknya sini kok salah, yaitu emosinya. Ya, sini salah, yang lainnya putune, anaknya, bojone, lah perkara itu nggak dibuka kan gue ngamuk orang itu nggak benar, itu tanda tensinya pasti buruk. Ya. Nah, kalau sudah jumur perlu diturunkan, diantaranya pakai enzim ataupun tapi yang lebih sering pakai ini, habis stres, betul. Kurang olahraga apa? Yang penting keringatnya keluar. Nah, ini tak sebutkan lagi. Maaf. Ini terutama orang kantoran dan juga ibu-ibu. Ya, kalau orang yang nggak kantoran kayak saya ini orang apa peduli. Banyak orang kantoran peduli. Maaf Bu, orang biasa pakai pewangi karat, ataupun bedak. Tujuannya apa Pak? Ben nggak mampu, bukan nggak mampu, ben nggak keringetan. Tujuannya itu, ben nggak keringetan. Padahal Allah menciptakan bulu di ketiak itu supaya tidak terjadi iritasi. Itu ciptaan Allah. Nah, tapi orang lebih banyak menghilangkan itu supaya ben nggak mampu. Tapi ingat, ketika pori-pori di ketiak ini ditutupi, kemudian tubuh untuk bergerak terus, keluar keringat nggak? Nah, kemudian yang mestinya banyak keringat tidak mau keluar, akhirnya keringat, kotoran, toksik itu ngumpulnya di mana? Ngumpulnya ada di daerah yang paling empuk, yang paling nyaman buat keringat itu. Dan itulah salah satu faktor kenapa ibu-ibu orang putri itu sering terjadi mengalami namanya kanker payudara. Ya, nyambung ya? Kalau orang dulunya banyak, Loh, buli banyak. Ini memang kanker Allah menciptakan supaya ini tidak terjadi iritasi, benggaknya saya. maksudnya bukan kakak aja. Nanti yang bagus lah, ada bagusnya. Nah, tapi yang harus bisa menjaga kesehatan. Makanya berhubung saya ini nggak bisa menjaga kesehatan, makanya rambutnya tetap berubah. Dapat usahamu. Lah gambar itu tak pas dia. Jadi sisinya ada. Sampo lawan. Nah, selanjutnya ini profesor yang pernah mengatakan namanya Hiromi Shin. Oh Shinya, bukan Shin, Shinya. Hiromi Shinya. Lanjutkan, isinya apa? Ya ini manfaatnya banyak banget. Tak cepat aja ya. Ya, sip. Loh, maknya. Nah, limon. Terus. Kalau kurang puas nanti bisa dibaca di apa? Di WA yang belum masuk WA. Terus. Nah. Terus. Daun dewa, kayu manis. Dulu deh Pak. Terus. Nah, teorinya tadi diteteskan di bawah lidah. Maka saran kami
apapun yang diminum, apapun yang dimakan, jadikanlah itu sebagai obat. Kalau jadi obat, ingat, sensor awal obat itu ada di lidah. Ketika obat itu netes di lidah, maka dia akan mentransfer sinyal kepada organ-organ yang membutuhkan. Gitu. Ojo, ini sudah dilek wae. Enggak gitu. Justru malah meninggalkan step perbaikan. Ya, perbaikan. Sama aja ketika jenengan, ya maaf, ketika jenengan itu takut dengan jarum bekam, loro, dibekam kok nggak kerasa loro, itu berarti tanda bahwa sarafnya ini ada yang bermasalah. Udune kerasa celekit-celekit kerasa loro, kok gak kerasa loro, itu berarti ada saraf yang bermasalah. Sama dengan ini, kalau ini lidah ini dilewati, maka proses penyembuhannya sudah ditinggalkan. Maka kalau makan minum entah itu jus ataupun es teh ataupun apalagi kopi, jangan sekali-kali pakai sedotan, biar lidahnya itu membaca. Jadi lidah itu membaca, ini balik panas orang. Makanan pakai tangan ya di mulut. Kalau tangannya ini kuat menahan panasnya makanan, insya Allah lidah pun juga akan mampu. Nah, sekarang kita pakai supe, tangannya gak rasanya lorok, langsung nyemplung, gak panas, ini kena es teh, wah tambah remuk. Oke, itu pola makan, pola hidup yang tidak baik. Nah, kalau memang sakitnya parah, seperti tadi, sebagaimana yang disarankan para leader, sesuaikan umur. Kok umur? Ya benar ya umur ya, umur betul. Solusi sehat, LBC Press. Ini yang kedua. Nah, LBC Press, ramuannya luar biasa. Oke, saya cerita. Tapi ini nggak perlu hadiah. Saya nggak punya hadiah. Jadi kan ingat ceritanya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu mendapat wahyu, dapat perintah oleh Allah untuk membuat kapal atau perahu dari kayu. Nah, tapi dibully oleh umatnya yang munafik atau yang kafir, dilempari kotoran dan macam-macam, dan mereka ternyata sakit semua yang membuli. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Nuh? Kayu kapal itu mau bergerak, Pak. Entah pakai senjata apa. Nah, debu keruan itu tadi dicampurkan ke air, diminumkan pada orang lain yang sakit, dan sembuh. Kayu apa? Bilangnya kayu sipres. Siprus itu bahasa yang lain lagi. Kalau di dalam BDC itu sipres. Ya, nah, setengah-setengah atau tangan saya tangannya. Sipres. Ya, sipres ini luar biasa. Nah, sipres ini sejenis cemoro, sejenis cemara. Tapi kalau orang Jawa itu mengatakan malah kayu jati malah. Ya, orang Jawa. Tapi nggak tahu, yang jelas sipres, siprus, terus apa itu ada persamaannya. Ya, tapi ini yang dipakai oleh perusahaan, dipakai untuk salah satu komposisi di dalam LB Sipres. Tapi ini merupakan rahasia dan tidak dicantumkan di dalam apa namanya? Tidak dicantumkan dalam labelnya untuk di kotanya, tidak dicantumkan. Nah, kebanyakan mayoritas herbal yang dipakai di sini, ya ini yang membuat saya juga tertarik. Selain sipres kayu, ternyata di LB Sipres ini menggunakan mayoritas buahnya itu buah ataupun komposisinya itu adalah barang-barang yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Haba sauda, siapa yang nggak kenal? B5, B5, terus kurma, ajwa. Kurma ajwa ini siapa yang nggak kenal? Ini luar biasa. Sekilanya murah kalau nggak sakit. Nah, turun kilo dan dapat. Terus madu Yaman luar biasa. Madu. Nah, urusan madu
ini madu asli atau tidak, nggak usah bertanya tentang asli atau tidak. Kalau Yaman itu daerah panas, insya Allah kadar airnya itu yang paling sedikit, ya, paling sedikit. Jadi kalau jenengan bertanya tentang madu ini ada madu asli atau enggak, bukan pertanyaan, bukan itu. Pertanyaan yang mesti diajukan ini kadar airnya berapa persen, ya, kadar airnya berapa persen. Kalau kadar airnya itu sedikit, berarti itu ibarat di dalam botol ya, kalau dijual kayak gini ya, itu nggak mudah udaranya itu naik. Karena apa? Kadar airnya sedikit. Ya. Jadi bukan, wah itu palsu nih. Nah, itu sama aja membeli orang yang jualan madu ya. Bukan gitu. Nah, kalau yang bijaksana, ini kadar airnya tinggi atau rendah. Gitu. Ya. D5. Terus apa ini? Bagus untuk jantung, B5. Yang atas buah tim. Siapa yang kenal tim? Terus zafaron, fungsinya banyak, antioksidan, antisipres, aturan pakainya. Nah, sebaiknya kenapa disarankan untuk dimut seperti permen atau dihancurkan pakai air hangat? Supaya lidah ini ikut membaca, bukan langsung ditelan. Maka ketika berobat menggunakan air disinfektan kok tidak ada fungsinya, mungkin caranya itu tidak benar. Nah, 2 atau 3. Ini testimoni. Saya pernah kapan waktu itu mau membegang bunda suaminya Bu Nur. Wis waduh tak parah nih, wah ini